Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya di Galeri Apa Kabar Indonesia Siang. Ini informasi yang akan kita hadirkan, Tiara dan juga pemirsa, berkaitan dengan seorang mahasiswa kedokteran di Medan, Sumatera Utara yang kemudian menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh taruna Akademi Militer Akmil yang juga anak Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang. Akibat peristiwa pengeroyokan ini, korban mengalami luka di bagian wajah dan gangguan di otak sebelah kiri. Kasus penganiayaan ini terjadi Sabtu 18 Februari 2023, di mana saat itu korban bernama Shihan mengendarai mobil bersama dua teman perempuannya melewati pintu keluar komplek Tasbi 1, Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Tunggal. Tiba-tiba mobil yang dikendarai korban dicegat dua mobil. Saat korban keluar dari mobil tanpa basa-basi, dua orang memukulnya. Setelah itu, beberapa teman kedua terduga pelaku keluar dari mobil dan menyaksikan kejadian tersebut. Akibat pemukulan tersebut, pelipis mata mengalami luka-luka hingga dijahit 4 jahitan. Dan luka lebam di bagian wajah dan kiri pecah. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus penganiayaan yang dilakukan terduga Akmil ini, sudah tersambung bersama kami Bapak Tengku Yose yang merupakan paman dari korban. Selamat siang Pak Yose, terima kasih atas waktunya Pak. Vena, Mbak Tiara, selamat siang. Baik, Pak Yose, kami... Vena, Mbak Tiara, selamat siang. Baik, Pak Yose, kami ingin mengetahui secara keseluruhan kronologi kasus terlebih dahulu. Ini awalnya seperti apa Pak? Awalnya Mbak Tiara, Mbak Vena, ponakan kami itu dihentikan ya oleh 6 orang atau 7 orang ya di dalam dia naik satu mobil, diberhentikan oleh 3 mobil, dihadang. Kemudian turunlah ponakan kita bertanya, ada apa ini? Tidak ada apa-apa, langsung dipukul, langsung dibogem. Pertama dipegang, kemudian dipukul dari depan dan dari belakang. Ditanya lagi, ada apa ini? Langsung dipukul lagi. Seperti itu, Mbak. Nah, kita untuk motifnya kita nggak begitu jelas kenapa. Tapi kalau dari penuturan dari ayahnya pelaku, entah kenapa dari ayah pelaku ada memberikan keterangan ke tempat lain, itu motifnya asmara. Tapi kalau kami tidak begitu percaya itu. Oke, tapi Shihan dan juga pelaku ini sebetulnya berteman, saling kenal atau seperti apa? Ya, hanya saling kenal karena satu sekolah, Mbak. Tidak satu kelas. Baik. Setelah dilaporkan, tindak lanjut dari pihak kepolisian hingga saat ini seperti apa, Pak Yose? Nah, ini yang kita sebenarnya agak kecewa juga ya, Mbak ya, karena terkesan lamban sekali dan dari sini kita sudah dikasih tahu untuk berdamai dari awal sekali. Dari awal sekali kita mengadukan, padahal upaya perdamaian itu sudah 2 kali kita lakukan. Yang kedua itu saya yang inisiasi, tidak ada dengan memakai, mohon maaf, dengan memakai uang, dengan memakai materi, tidak ada kita bicarakan itu, Mbak. Tetapi keluarga dari pelaku malah tidak mau berdamai, maka kami bingung sekali. Kenapa malah pelaku dirayu untuk berdamai malah tidak mau, kami bingung. Itu persoalannya. Kemudian setelah ini menjadi viral, sempat viral sedikit kemarin, kemudian keluarga pelaku datang untuk minta maaf. Tapi menurut kami Allah sudah tunjukkan bagaimana isi pikiran keluarga pelaku, sehingga kami tidak mau lagi memaafkan keluarga pelaku. Memang keluarga pelaku itu hanya melihat si Ipon atau korban ini sewaktu ini sudah mulai viral. Sebelumnya tidak pernah. Padahal kita juga tidak ingin ini berkepanjangan. Nah, tetapi setelah kita lakukan pelaporan di Denpom dan di polisi, tapi kita bingung kenapa lama sekali prosesnya, Mbak. Gitu, Kapan Mbak. Pak mulai melakukan pelaporan setelah kejadian di 18 Februari? Kejadiannya tanggal 18, 19-nya sudah melapor kita, Mbak. Langsung ya? Jadi mungkin Februari. Maret, April, jadi udah 2 bulan lebih. Dari pihak kepolisian apa yang disampaikan kendalanya, Pak?
Dari pihak kepolisian sebenarnya kalau kendalanya saya terus terang apapun yang dibilang saya nggak ngerti karena yang kami tahu saksi itu sudah bersaksi, saksi kunci sudah bersaksi. Kenapa ini tidak menjadi tersangka lama sekali? Apakah ini harus viral? Dan ternyata kan kasus seperti ini tidak satu. Kami bela sungkawa kepada keluarga Ken ya, ikut merasakan kepedihan yang dirasakan keluarga Ken. Tetapi kita coba lihat kasus-kasus lain juga yang ada di mungkin Sumatera Utara atau di Medan ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Mbak? Kenapa bisa lama-lama seperti ini? Kenapa di provinsi lain kenapa kita nggak melihat itu? Kenapa di sini malah ada? Dan saya nggak bisa menceritakan beberapa hal yang mungkin di pikiran kami ada, tapi kami nggak bisa ceritakan keluar. Misalnya ada Toyota VRZ itu Fortuner ya, datang ke rumah terus buka kaca sambil liatin kami. Dulu ini kejadiannya, sekarang nggak ada lagi. Kami nggak bisa ngelapor kemana karena nggak bisa buktikan itu siapa. Garam dilempar di depan rumah, di pagar. Kalau di Sumatera Utara orang tahu garam dilempar itu untuk santet atau guna-guna. Tapi kami insya Allah nggak takut. Cuman hal-hal seperti itu kami mau cerita ke siapa karena nggak bisa dibuktikan. Nah, kami terus terang merasa terintimidasi. Awalnya takut, tapi karena merasa terhina karena seolah-olah kami dibuat seperti pemeras malah menjadi berani kami. Padahal dulunya kami ingin damai tanpa ada apa-apa. Malah dituduh memeras, dituduh seperti pemeras. Pak Yose, pihak keluarga sudah bertanya kembali ke pihak kepolisian kenapa rasa-rasanya penanganan kasus ini mandat, Pak? Iya Mbak, kita kemarin tuh udah beberapa kali berbicara sama pemeriksa di Panit ya. Memang ada perkembangan, betul. Bukan nggak ada sama sekali, ada, tetapi terasa lambat sekali. Karena sampai sekarang udah 2 bulan tersangka belum juga ada. Dan ini seolah-olah ada upaya bahwa yang memukul itu bukan si taruna itu. Rekayasanya seperti itu. Entah siapa yang merekayasa, saya nggak bisa bilang di media. Seolah-olah yang memukul bukan taruna itu. Kami juga cinta TNI, Mbak. Kami cinta TNI dan kami sangat menyayangi TNI. Kami tahu TNI tidak terkontaminasi dengan hal seperti itu. Kalaupun ada itu hanya oknum segelintir sekali. Kami menyayangi TNI dan kami tidak ingin TNI melahirkan sambu-sambu yang baru, Mbak. Walaupun kami diintimidasi, kami lebih tinggi keinginan kami agar TNI tidak terkontaminasi dengan seperti itu, Mbak. Baik. Kalau keterangan yang sempat beredar dari ayah pelaku, Pak Yose, ini yang mengawali atau membukul duluan terlebih dahulu ini Cihan. Do you know about the app called Superwalk that allows you to charge your phone bill just by walking? With Superwalk, you can... Ini Cihan, komentarnya seperti apa? Menurut beliau dari media yang saya dengar, yang memukul duluan itu namanya Zofan atau adiknya, bukan Andrew atau si pelaku. Tetapi ternyata pada pemeriksaan saksi yang kami tahu bukan pemeriksaan ya, yang kami tahu dari saksi ya, bahwa yang itu semuanya mukul, dua-dua mukul. Bahkan bukan mereka saja, dari belakang itu ada orang sipil lain yang mukul. Gitu Mbak. Mungkin ini karena punya backing mungkin di belakangnya sehingga kasus ini menjadi sulit jadinya. Coba ini terjadi pada orang yang lemah, tentu hukum cepat sekali ditegakkan. Jadi kalau dibilangin bahwa hukum itu tajam ke bawah, nah kita sudah berulang-ulang melihat itu. Dan ini sekarang ini saatnya mungkin kali ini kami yang merasakan itu, Mbak. Pak Yose, mengenai kondisi setelah dianiaya, Sihan kondisinya seperti apa bisa diceritakan Pak Yose? Ya, Sihan ini mengalami penganiayaan dengan pemukulan di sebelah kiri ya, di sebelah kiri, mulai dari atas, bawah dan hingga ke bibir dan ke hidung ya, sehingga menyebabkan pendarahan. Awalnya kita mengira ini hanya biasa saja kasusnya, tetapi setelah kita dalami CT scan, ternyata memang ada lesi itu gangguan struktural yang ada di otak korban, yang mungkin itu akibat bawaan lahir atau akibat pemukulan, kita belum tahu. Tetapi nyatanya yang jelas-jelas nyata adalah gejala itu timbul setelah dipukul. Sebelumnya dia tidak pernah bergejala. Setelah kejadian itu dia nyeri kepala hebat, harus dirawat di rumah sakit. Sekarang juga bawa mobil juga tidak pede karena
kadang-kadang akan timbul nyeri kepala sehingga berbahaya kalau membawa mobil. Oke. Seperti itu Mbak. Jadi terganggu aktivitasnya Mbak. Pak Yose, jika kasus ini masih tetap jalan di tempat, nanti langkah selanjutnya akan seperti apa dan harapan dari keluarga bagaimana Pak Yose? Baik Mbak, terima kasih Mbak. Harapan kami Mbak adalah atensi dari Panglima TNI, dari Kapolri, dari terutama dengan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam dan mungkin dari Kasat juga ya. Bisa mengatensi terhadap kasus ini, bukan saja kasus ini tapi kasus yang seperti ini, dan yang lebih besar lagi adalah kasus-kasus lain. Kenapa banyak sekali terjadi ini di daerah kita? Kenapa banyak sekali terjadi? Apakah ini fenomena ini pernah terjadi sebelumnya atau di tempat-tempat lain dengan kasus sebanyak ini? Saya rasa enggak, Mbak. Mohon atensinya. Ada apa di sini? Ada apa? Ini sebenarnya bisa kecil, Mbak. Kalau minimal pelaku pura-pura aja. Berpura-pura, tapi saking arogannya pura-pura pun tidak. Nah, di awal pura-pura pun tidak. Untuk minta maaf pun kita lihat dari bahasa tubuh, dari gerakan gestur kan kita lihat. Memang saking arogan dan saking merasa menangnya, memang seperti itu, bisa dilihat di video. Memang sayang sekali pemukulan Ipon, keponakan kami memang tidak ada videonya. Atau mungkin ada, cuman kita belum dapatkan ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang memvideokan itu, mudah-mudahan bisa dikirim ya Mbak, itu harapan kami Mbak. Bisa berubah di daerah kita ini, Indonesia secara umum, jangan ada lagi seperti ini, jangan ada lagi. Dan netizen alhamdulillah sekali sangat mendukung. Ini juga karena apa yang dilakukan, yang diberikan dukungan oleh netizen Mbak. Terima kasih pada media-media Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Tengku Yose, paman dari Shihan. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini bisa segera cepat ditangani ya Pak ya. Terima kasih. Baik Mbak Vena, selamat siang.